Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Lestari, mahasiswa pendidikan matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi geometri analitik ruang. Nah, khususnya yaitu materi persamaan umum bidang datar, teman-teman. Nah, pada geometri analitik ruang, kita itu sudah mempelajari bagaimana suatu objek geometri dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Jika sebelumnya kita sudah mengenal titik dan garis. Nah, maka pada video ini kita akan membahas objek dua dimensi di ruang, yaitu bidang datar. Oke, jadi pada video ini kita akan fokus membahas persamaan umum bidang datar di dimensi 3. Nah, materi ini itu sangat penting sekali teman-teman untuk memahami materi selanjutnya, seperti jarak titik ke bidang, kemudian sudut antar bidang, dan materi-materi lain. Oke, kita langsung aja mulai materinya dari pengertiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Oh, sebentar teman-teman. Sebelum kita masuk ke materinya, aku mau nanya ke teman-teman semua. Ini ada pertanyaan diskusi ya. Jadi kan kita sudah mengenal persamaan garis di bidang dua dimensi. Nah, menurut teman-teman, bagaimana bentuk persamaan yang merepresentasikan bidang datar di dimensi 3? Pasti teman-teman juga banyak yang penasaran ya. Kalau di dimensi 3 gimana tuh bentuk persamaannya gitu. Karena kan kalau di dimensi 3 itu berarti sumbunya ada 3 ya teman-teman. X, Y, dan Z. Kalau di dimensi 2 kan cuma ada 2 sumbu, yaitu X dan Y. Oke, agar kita nggak penasaran, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, teman-teman, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa memahami konsep dan bentuk persamaan umum bidang datar di ruang 3 dimensi. Kemudian, teman-teman juga mampu menginterpretasikan makna geometris koefisien pada persamaan bidang serta menentukan posisi suatu titik terhadap bidang tersebut. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materinya. Pasti teman-teman di sini sudah bertanya-tanya, sebenarnya apa sih persamaan umum bidang datar? Nah, teman-teman, dalam ruang 3 dimensi, sebuah bidang datar itu dapat dinyatakan dengan suatu persamaan aljabar berbentuk linier terhadap 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Jadi teman-teman, dalam ruang 3 dimensi, sebuah bidang datar itu dapat dinyatakan dengan suatu persamaan aljabar yang berbentuk linier. Artinya, setiap variabelnya itu berpangkat 1, teman-teman. Berpangkat 1 ya. Jadi, berbeda dengan persamaan garis yang hanya melibatkan 2 variabel. Persamaan bidang itu melibatkan 3 variabel, teman-teman, yaitu X, Y, dan Z. Nah, terus gimana ya bentuk persamaan umumnya? Jadi bentuk persamaan umumnya ini teman-teman, yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, karena ini berada di dimensi 3, maka bentuk persamaan umumnya seperti ini teman-teman. Kalau di dimensi 2 itu kan bentuknya hanya AX plus BY plus C sama dengan 0. Dia hanya memiliki 2 variabel saja ya, yaitu X dan Y. Nah, kalau di dimensi 3 itu ada tambahannya, yaitu CZ. Jadi kalau di dimensi 3 bedanya itu cuma tipis ya. Kalau di dimensi 2 cuma ada 2 variabel,
Kemudian kalau di dimensi 3 itu ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Dan kalau di dimensi 3 itu artinya ada 3 sumbu teman-teman, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, di sini ada ketentuannya teman-teman. Yang pertama yaitu A, B, C adalah bilangan real teman-teman. Tapi tidak semuanya 0 ya. A, B, C itu ini teman-teman. A, B, C. Dari A, B, C itu koefisien dari variabel-variabelnya. Nah, dan koefisien itu adalah bilangan real. Diingat ya. Dan kemudian di sini ada D. D itu adalah konstanta, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan konstanta? Karena tidak memiliki variabel ya. Jadi ini namanya konstanta dan dia adalah bilangan real. Dan yang terakhir yaitu variabelnya. Di sini bisa kita lihat dan sudah seperti yang saya jelaskan tadi, variabelnya itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Dan variabel-variabel ini itu menyatakan titik sembarang di ruang, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi udah saya jelaskan ya mengenai pengertian persamaan umum bidang datar di dimensi 3 dan bentuk umumnya. Nah, selanjutnya ini apa sih yang terjadi jika salah satu koefisiennya 0? Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi, yang pertama, ketika A-nya sama dengan 0, maka bentuknya kan akan BY plus CZ plus D sama dengan 0. Kalau tadi kan masih ingat ya teman-teman, bentuk umumnya kan ini. Bentuk umumnya kan AX plus BY plus CZ plus D. Nah, ketika A-nya ini 0, maka bentuknya seperti ini. BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, ini akan membentuk bidangnya itu akan sejajar sumbu X. Nah, kalau B-nya sama dengan 0, maka AX plus CZ plus D sama dengan 0. Dan ini bidangnya itu sejajar sumbu Y, teman-teman. Selanjutnya di sini ada C-nya sama dengan 0, maka bentuknya kan AX plus BY plus D sama dengan 0. Dan bidangnya ini sejajar dengan sumbu Z. Selanjutnya D-nya yang sama dengan 0. Bentuknya yaitu AX plus BY plus CZ plus sama dengan 0. Dan bidangnya yaitu melalui titik 0. Selanjutnya A sama dengan D sama dengan 0. Jadi A-nya 0, D-nya 0. Maka bentuknya gimana tuh? Bentuknya seperti ini. BY plus CZ sama dengan 0. Maka bidangnya itu melalui sumbu X. Lantas kalau B-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, gimana bidangnya? Jadi bentuknya yang pertama ini garisnya kayak gini ya. AX plus CZ sama dengan 0. Dan bidangnya itu melalui sumbu Y. Selanjutnya yaitu C sama dengan 0, D-nya juga sama dengan 0. Bentuknya AX plus BY sama dengan 0. Dan ini bidangnya melalui sumbu Z. Selanjutnya A-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. BY plus D sama dengan 0. Nah, bidangnya itu sejajar dengan bidang X, O, Z. Selanjutnya ada B sama dengan 0, C sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini. AX plus D sama dengan 0. Jadi bidangnya sejajar bidang Y, O, Z. Selanjutnya A sama dengan 0, kemudian B-nya sama dengan 0. Bentuknya seperti ini. CZ plus D sama dengan 0. Dan bidangnya yaitu sejajar bidang X, O, Y.
Yang ke-11, kalau A-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, dan D-nya sama dengan 0, maka bentuknya seperti ini ya. BY sama dengan 0, maka otomatis ini adalah bidang XOZ. Nah, kalau B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, maka bentuknya AX sama dengan 0. Maka bidangnya yaitu YOZ. Nah, yang terakhir, kalau A-nya yang sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, maka bentuknya yaitu CZ sama dengan 0. Dan bidangnya yaitu bidang XOY. Oke, jadi bentuk persamaan umumnya seperti ini ya teman-teman. Dan ketika salah satu koefisiennya 0 atau beberapa koefisiennya 0, maka bentuknya akan seperti ini. Dan ini sudah jelas sekali ya. Nah, selanjutnya, agar teman-teman lebih mudah memahami materi bentuk persamaan umum bidang datar di dimensi 3, ini ada beberapa latihan soal dan pembahasannya. Yang pertama itu lukislah bidang 3x plus 2y plus z min 6 sama dengan 0. Sebelum kita masuk ke sini, aku mau jelasin dulu karena tadi belum saya jelaskan ya. Teman-teman, kita juga perlu memahami makna geometris koefisien A, B, C. Jadi, angka-angka ini, teman-teman, angka-angka koefisien ini itu memiliki makna geometris yang penting. Jadi bukan sekedar koefisien biasa aja gitu ya. Yang pertama yaitu vektor normal bidang. Jadi koefisien A, B, C ini, koefisien ini ya, yang di depan ini A, B, C, itu disebut vektor normal bidang, teman-teman. Yaitu vektor yang posisinya itu tegak lurus terhadap bidang. Jadi mudahnya kayak gini. Misalnya ya, ada, teman-teman bayangin ada sebuah buku yang diletakkan di meja gitu ya. Nah, kemudian ada pensil yang berdiri tegak di atas buku tersebut. Nah, itu kan menunjukkan arah vektor normal buku itu. Jadi, begitu juga dengan bidang datar. Vektor normal itu menunjukkan arah kemiringan bidang, seperti itu. Jadi, koefisien A, B, C itu disebut vektor normal bidang. Nah, yang selanjutnya itu ada peran konstanta D ini, teman-teman. Jadi, nilai D ini menentukan posisi bidang terhadap titik asal, yaitu 0,0,0. Jadi, jika D-nya sama dengan 0, maka AX plus BY plus CZ itu kan sama dengan 0. Maka bidang itu melewati titik asal. Seperti yang saya jelaskan di slide ini ya. Ketika D-nya sama dengan 0, maka bidangnya melalui titik 0, atau bisa juga disebut dengan bidangnya melewati titik asal. Seperti itu. Dan ketika D-nya itu tidak sama dengan 0, teman-teman, bidangnya itu tidak melewati titik asal, tetapi bergeser sejauh tertentu. Seperti itu. Oke.
Jadi itu ya materi mengenai persamaan umum bidang datar di dimensi 3. Jadi materinya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat bentuk persamaan umumnya ya. Bentuk persamaan umumnya yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, kalau udah hafal itu mudah lah ya. Nah, jadi kita bisa langsung ke contoh soalnya ya, agar teman-teman lebih mudah memahami materi persamaan umum bidang datar pada dimensi 3. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu lukislah bidang 3x plus 2y plus z min 6 sama dengan 0. Oke teman-teman, ini adalah contoh soal yang pertama, yaitu lukislah bidang 3x plus 2y plus z min 6 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita bisa cari garis-garisnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita mulai dari kita misalkan bidang z-nya itu sama dengan 0. Maka bentuknya yaitu 3x plus 2y min 6 sama dengan 0. Artinya ini kan ada di bidang x, o, y ya teman-teman. Nah, agar kita bisa menggambarkan garis ini, kita bisa cari titik-titiknya. Caranya yaitu kita bisa misalkan salah satu variabelnya ini dengan 0. Nah, misal x-nya ini sama dengan 0, maka ini sama aja. Kalau x-nya sama dengan 0 kan berarti ini 0 plus 2y min 6 sama dengan 0. Berarti ini 2y sama dengan, ini kesini jadi 6, y-nya yaitu 3 ya teman-teman, kan 6 bagi 2 adalah 3. Nah, kalau y-nya yang sama dengan 0 berarti kan 3x plus 0 min 6 sama dengan 0 ya. Berarti di sini 3x min 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2. Jadi di sini titiknya y-nya 3, x-nya 2. Oke, kita cari semua garisnya dulu, titik-titiknya dulu, gambar grafiknya nanti dulu ya. Oke, selanjutnya di bidang yaitu di bidang y sama dengan 0. Berarti bentuknya yaitu 3x plus z min 6 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu bidang y sama dengan 0. Jadi 3x plus z min 6 sama dengan 0. Kemudian kita cari titiknya. Kalau x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0 berarti z min 6 sama dengan 0. Z-nya yaitu 6. Kalau z-nya yang sama dengan 0 berarti 3x min 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2. Oke, selanjutnya kita cari bidang x sama dengan 0. Jadi kalau bidang x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0 berarti 2y, sisanya 2y plus z min 6 sama dengan 0. 2y plus z min 6 sama dengan 0. Kemudian kita cari titiknya. Kalau y-nya sama dengan 0 berarti z min 6 sama dengan 0, z-nya yaitu 6. Kalau z-nya yang sama dengan 0 berarti 2y min 6 sama dengan 0, 2y sama dengan 6, y-nya yaitu 3. Oke,
kita udah tahu titik-titiknya, jadi kita bisa gambar grafiknya teman-teman. Nah, kita gambar grafiknya karena ini adalah 3 dimensi, berarti sumbunya ada 3. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, kita gambar ini sumbu. Ini sumbu Z-nya ya. Yang bawah ini sumbu X, dan yang samping sini sumbu Y. Oke, kita kasih angka. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Ini aku tanpa ukuran ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai penggaris ya biar skalanya benar, atau bisa juga pakai GeoGebra teman-teman agar lebih jelas bidangnya. Oke, kita lihat tadi yang di bidang X, O, Y terlebih dahulu ya. Berarti kalau ini tadi belum ditulis ya. Berarti kalau ini di bidang apa teman-teman? Kalau Y yang sama dengan 0 berarti di bidang X, O, Z. X, O, Z ya. Nah, berarti kalau ini di bidang Y, O, Z. Berarti kita lihat dulu yang di bidang X, O, Z nya titiknya yaitu X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. Berarti di sini kita bisa tarik garis teman-teman. Nih, kita bisa. Oke. Kita tulis garisnya garis apa? Garisnya 3x plus 2y min 6 sama dengan 0. 3x min 2y plus ya, plus 2y min 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari yang di bidang X, O, Z. X-nya 2, Z-nya 6. X-nya 2. Teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi ada kesalahan ya teman-teman. Ini harusnya kan di sumbu, kita harusnya di bidang X, O, Y, tapi aku malah nulisnya di bidang X, O, Z. Jadi kita ganti ke yang baru ya. Kita ulang dari awal. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. Berarti di sini ya. Yang tadi salah teman-teman. Oke, kita tarik garis. Ini di garis apa kita lihat? Di garis 3x plus 2y. 3x plus 2y min 6 sama dengan 0. Garisnya di sini. Kita lihat lagi yang di bidang X, O, Z. X-nya 2, Z-nya 6. X-nya 2, Z-nya 6. Di sini kita tarik garis. Tarik garis ini. Berarti ini 3x plus z. 3x plus z min 6 sama dengan 0. Yang terakhir yaitu di bidang GOZ. Di bidang GOZ, Y-nya 3, Z-nya 6. Oke. Y-nya 3, Z-nya 6. Berarti di sini Y-nya 3, Z-nya 6. Kemudian
Ini garisnya 2Y plus Z min 6 sama dengan 0. Nah, jadi bidangnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, ketika kita disuruh untuk melukiskan sebuah bidang, itu caranya yang pertama kita bisa mencari bidangnya satu-satu. Contoh, bidang Z-nya sama dengan 0, terus kita kan nanti mendapatkan garisnya, kemudian kita bisa nyari titiknya semuanya, kemudian kita bisa masukkan ke dalam sumbu-sumbu koordinat ini sehingga kita mendapatkan bentuk bidangnya. Jadi ini adalah bidang 3x plus 2y plus z min 6 sama dengan 0. Bentuk bidangnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kemudian soal yang kedua yaitu lukislah bidang yaitu 2x plus y plus z min 4 sama dengan 0. Oke teman-teman, selanjutnya ini contoh soal yang nomor 2. Nomor 2 yaitu lukislah bidang 2x plus y plus z min 4 sama dengan 0. Caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Kita mulai dari bidang Z sama dengan 0. Berarti kalau bidang Z nya sama dengan 0 berarti 2x plus Y plus ini min ya, min 4 sama dengan 0. Berarti kalau seperti ini dia berada di bidang X, O, Y karena ada keterlibatan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah apa teman-teman? Kita mencari titiknya. Kita mencari titik. Caranya yaitu kita misalkan salah satu variabelnya dengan 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti kalau X-nya sama dengan 0 berarti ini kan 0 ya udahan, berarti Y min 4 sama dengan 0. Y-nya sama dengan, ini beda ke sini jadinya 4. Nah, kalau Y-nya yang sama dengan 0, Y yang sama dengan 0 berarti Y-nya udah sama dengan 0 ya. Berarti ini tinggal 2X min 4 sama dengan 0. Berarti di sini 2X, ini 4X sama dengan 4 bagi 2 ya. 4 bagi 2 adalah 2. Oke, ini yang bidang Z sama dengan 0. Udah ketemu ya titik-titiknya. Selanjutnya bidang Y sama dengan 0. Berarti 2X plus Z min 4 sama dengan 0. Kita cari titiknya. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti Z min 4 sama dengan 0. Z-nya sama dengan 4. Kalau Z-nya yang sama dengan 0 berarti 2X min 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 bagi 2 lah 2. Nah, kita udah ketemu juga yang bidang Y sama dengan 0. Berarti kalau bidang Y sama dengan 0 berarti ini adalah bidang X, O, Z ya. Nah, selanjutnya yang bidangnya sama dengan X sama dengan 0 ya. Z sama Y kan udah, berarti X sama dengan 0. Jadi kalau X nya sama dengan 0 berarti sisanya Y plus Z min 4 sama dengan 0. Mudah ya teman-teman untuk cara melukis sebuah bidang gitu. Berarti kita tinggal kayak gini aja langkahnya teman-teman. Berarti ini Y plus Z min 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari titiknya. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti ini Z min 4 sama dengan 0. Z-nya sama dengan 4. Kalau Z-nya yang sama dengan 0 berarti ini Y min 4 sama dengan 0. Z-nya kan udah sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 4. Nah, kita udah dapat semua titiknya. Oh ya, nih lupa ditulis lagi. Berarti ini di bidang Y, O, Z. Itu karena X-nya yang sama dengan
0. Oke, gitu ya teman-teman. Kita udah dapat semua titiknya, berarti langkah selanjutnya apa teman-teman? Kita buat grafiknya. Kita lukis bidangnya seperti apa kalau di sumbu koordinat. Oke, kita gambar lagi. Gambar di sini. Sebenarnya juga bisa pakai GeoGebra ya teman-teman, tapi ini aku mau tunjukin yang manual ya, agar kita juga paham gimana caranya kalau menggambarkan secara manual gitu. Kalau di GeoGebra kan tinggal masukin aja itu angka-angkanya ya, kita langsung dapet tuh gambar bidangnya secara jelas. Tapi ini kan cara manualnya, kita juga perlu dan kita juga penting untuk memahami ini secara menggambar secara manual gitu. Oke, masih inget ya di sini sumbu Z. Sebenarnya ini boleh sih apa aja teman-teman, yang penting teman-teman paham sama arahnya gitu. Kalau aku di sini sumbu Z, sini sumbu X, dan yang di sini sumbu Y. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat tadi titik-titiknya ada di berapa aja. Yang bidang XOY, titik X-nya 2, Y-nya 4. X2, Y4. X2, Y4 di sini ya. Kita tarik garis. Aduh. Nah, ini garis apa namanya? 2x plus Y. 2x plus Y min 4 sama dengan 0. Selanjutnya bidang XOZ, Z-nya 4, X-nya 2. Z-nya 4, X-nya 2. Di sini ya. Nama garisnya yaitu ini garis 2x plus Z min 4. 2x plus Z min 4 sama dengan 0. Oke, dan yang terakhir Z-nya 4, Y-nya 4. Z-nya 4, Y-nya 4. Di sini. Ini yang bidang YOZ yang terakhir. Kita tulis garisnya juga. Garisnya Y plus Z min 4 sama dengan 0. Y plus Z min 4 sama dengan 0. Nah, udah jadi teman-teman, bentuk bidangnya seperti ini. Mudah kan? Jadi ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman harus bisa ya, karena yang pertama tuh kita cari dulu bidang Z sama dengan 0-nya, kemudian bidang Y sama dengan 0, kemudian bidang X sama dengan 0. Kemudian kita bisa cari titik-titiknya seperti ini caranya ya. Tadi dimisalkan dengan 0. Jadi kita bisa mendapatkan tiap titik X sama Z sama Y-nya. Dan kita bisa menggambarkan di sumbu koordinat seperti ini. Oke, agar lebih paham lagi, satu contoh soal lagi ya teman-teman. Nah, ini contoh soal yang terakhir, yaitu lukislah bidang X plus 2Y plus Z min 5 sama dengan 0. Ini contoh soal yang terakhir, yang nomor 3. Contoh soal nomor 3, kayaknya udah nulis deh. Oh, udah teman-teman di sini. Oke, ini contoh soal yang nomor 3, yaitu lukislah bidang X plus 2Y plus Z min 5 sama dengan 0. Mulai dari mana dulu teman-teman? Masih ingat ya? Bidang
Z sama dengan 0. Berarti kalau bidang Z-nya sama dengan 0, ini X plus 2Y min 5 sama dengan 0 ya. Kemudian kita bisa cari titiknya. Mencari titik. Oke, kita cari titiknya. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti 2Y min 5 sama dengan 0. 2Y sama dengan 5. Y sama dengan 5/2. Kemudian kalau Y-nya yang sama dengan 0, yang sama dengan 0 berarti X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Selanjutnya adalah bidang apa teman-teman? Bidang Y sama dengan 0. Berarti ini apa? XOY ya, jangan lupa ditulis. Berarti ini di bidang XOY. Ini kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X plus Z min 5 sama dengan 0. Nah, kita cari titiknya. Mencari titik. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti ini Z min 5 sama dengan 0. Z-nya sama dengan 5. Kalau Z-nya yang sama dengan 0, berarti X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Oke. Oh, ini di bidang XOZ. Dan yang terakhir bidang apa teman-teman? Bidang X sama dengan 0. Nah, ini berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti ini 2Y plus Z min 5 sama dengan 0. Teman-teman tahu ya, dapat ini dari mana? Dapat dari sini ya. Karena X-nya 0, berarti sisanya 2Y plus Z min 5 sama dengan 0. Kalau yang ini karena Z-nya 0, berarti kan Z-nya udah 0 ya. Berarti sisanya X plus 2Y min 5 sama dengan 0 gitu. Pokoknya kalau yang ininya 0 berarti dihilangin gitu ya. Karena kan 0 udah nggak ada nilainya lagi gitu. Jadi nggak perlu ditulis lagi seperti itu ya. Nah, kita cari titiknya teman-teman. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, berarti ini Z min 5 sama dengan 0. Z sama dengan 5. Kalau Z-nya yang sama dengan 0, berarti 2Y min 5 sama dengan 0. 2Y sama dengan 0. 2Y sama dengan, oke ini salah teman-teman, 2Y sama dengan ini 5. Y-nya berarti 5/2. Seperti itu. Oke, kita udah dapetin semua titik-titiknya ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya langkah selanjutnya apa? Yaitu menggambar bidangnya di sumbu koordinat. Oke, kita garis-garis lagi. Kita garis lagi. Ini sumbu Z. Kemudian ini sumbu Y. Dan ini sumbu X. Sumbu Z. Sumbu Y. Sumbu X. Kita kasih angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapapun boleh ya, sesuai kebutuhan kita. Ada titiknya sampai berapa gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat di bidang yang pertama yaitu bidang XOZ. X-nya 5, Y-nya 5/2. X-nya 5 teman-teman, Y-nya 5/2. 5/2 itu berapa? 2,5 ya. Berarti di sini ya teman-teman.
kita tarik garis. Set. Kita lihat garis apa teman-teman? X plus 2Y min 5. X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya bidang XOZ, X-nya 5, Z-nya 5. X-nya 5, Z-nya 5. Di sini kita tarik garis. Kita lihat. Kita lihat itu garisnya adalah X plus Z min 5 sama dengan 0. X plus Z min 5. X plus Z min 5 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya garis yang terakhir yaitu garis 2Y plus Z min 5 sama dengan 0. Z-nya 5, Y-nya 5/2. Z-nya 5, Y-nya 5/2 di sini. Kita tulis garisnya 2Y plus Z min 5. Bisa di sini, bisa di sini sih. Teman-teman bebas 2Y plus Z min 5 dengan 0. Itulah 2Y plus Z min 5 sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini teman-teman gambar bidangnya. Udah ya teman-teman untuk menggambar sebuah bidang pada bidang datar. Jadi kita bisa menggunakan rumus persamaan umum bidang datar di dimensi 3. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu materi mengenai persamaan umum bidang datar pada dimensi 3. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah saya sampaikan dan agar teman-teman lebih memahami lagi ya. Ini saya kasih latihan soal ada 5. Teman-teman bisa kerjakan di rumah ya. Jadi agar lebih mendalami gitu ya materi ini, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan itu. Dan teman-teman untuk PPT-nya juga saya kasih di deskripsi. Mungkin teman-teman ada yang mau membaca lagi bisa download di deskripsi. Oke, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.